Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kemurahannya, buat kasih karunia-Nya, sehingga kita masih boleh ada saat ini, boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman. Kita berdoa, mohon kiranya Roh yang Kudus yang menuntun memampukan kita untuk boleh mengerti isi hati Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan kepada kami untuk kami boleh merenungkan keindahan, kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang bekerja sehingga dalam segala kelemahan Engkau yang memberi hikmat pengertian, bimbingan, tuntunan, pengertian atas firman Tuhan yang akan kami baca saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita baca bersama dalam Filipi pasal yang kedua dan sekarang kita sampai di ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 13 merupakan sambungan dari ayat yang ke-12 yang sudah kita pelajari bersama dalam kesempatan yang lalu. Kita baca di ayat yang ke-12, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, di situ ada koma, belum titik ya. Jadi masih lanjut ke ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 12 dan yang ke-13 dari Filipi pasal yang kedua ini bisa disalahartikan sebagai dua ayat yang saling bertentangan. Karena di ayat yang ke-12 dikatakan di sana kerjakan. Itu adalah bagianmu, itu adalah tugasmu, kerjakan keselamatanmu. Tapi kemudian di ayat 13 dikatakan bahwa sesungguhnya itu bukan kamu, tapi Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Dan dua ayat ini bisa saja dianggap saling bertentangan. Padahal kalau kita mau memahaminya dengan sungguh-sungguh, kita justru melihat bahwa ini bukan sesuatu yang bertentangan. Justru ini sesuatu yang saling melengkapkan, dua ayat yang saling melengkapkan satu dengan yang lainnya. Tanpa ayat yang ke-13, maka kita akan terjebak dalam pemahaman bahwa semua itu tergantung padaku, tergantung pada perbuatanku, tergantung pada kecakapanku. Dan di sana kita bisa berakhir, yang pertama bisa berakhir pada keputusasaan. Kenapa? Karena kita merasa tidak bisa, aku tetap berdosa. Sejauh mana aku berusaha, aku tidak bisa memenuhi tuntutan kekudusan standar firman Tuhan. Dan di sana kita kecewa, di sana kita putus asa. Atau yang kedua, kita bisa berakhir pada kesombongan. Kita menilai diri kita dan tersenyum bangga dan berkata, lihat, ini loh, ini pencapaianku, ini perbuatan baikku. Di sana kita bisa terjebak. Tapi sebaliknya, tanpa ayat yang ke-12, seseorang bisa terjebak di ayat yang ke-13. Terjebak dalam arti, loh, kan toh dikatakan yang mengerjakan semuanya itu Allah kok. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi ya buat apa saya berusaha? Buat apa saya ngoyo-ngoyo jalani hidup ini? Yes, semua toh kehendak Tuhan, semua toh Tuhan yang mengerjakan. Kalau saya malah melakukan usaha, di sana malah saya tidak menghormati Tuhan. Di sana saya malah berusaha menghindarkan diri saya dari apa yang Tuhan mau. Nah, di sini loh kita melihat dua ayat ini saling melengkapi. Dengan melihat dua ayat ini sebagai satu keutuhan, di sana kita melihat bahwa kita ini diselamatkan sungguh karena kasih karunia saja. Bukan karena perbuatan dan bukan hasil pencapaian. Tapi di sana kita juga diingatkan bahwa untuk kita selamat memang bukan karena usaha, tapi bukan berarti kalau kita sudah diselamatkan, maka kita lepas dari tanggung jawab untuk kita memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Justru di sini kita melihat,
bagi kita umat yang sudah diselamatkan, sepantasnya lah, selayaknya lah kita berjerih lelah di ayat yang ke-12, kita mengerjakannya dengan takut dan gentar. Untuk apa? Bukan untuk supaya selamat, tapi untuk memberi buah, untuk menyenangkan Tuhan. Takut apa? Bukan takut kehilangan keselamatan, tapi takut mengecewakan, takut memalukan dan bukan memuliakan nama Tuhan. Dan dalam usaha, dalam mengerjakan keselamatan itu, dalam usaha memberi buah bagi kemuliaan Tuhan itu, ayat yang ke-13 memberikan suatu batasan untuk kita tidak sampai memegahkan diri. Sebab kalau ternyata kita bisa memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan, sesungguhnya Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Oleh karena itu kita tidak punya alasan untuk menyombongkan diri, kita tidak punya alasan bermegah dan berbangga. Kiranya dalam ayat-ayat ini kita bisa melihatnya sebagai satu keutuhan yang saling melengkapi satu sama lain. Kita bersyukur kepada Allah buat memilihannya. Dan kita yang sudah ditentukan, kita yang sudah dipilihnya, kita dibenarkan oleh pengorbanan anaknya di kayu salib yang menanggung upah dosa ganti kita. Dan setelah kita ditebus, dibenarkan oleh Tuhan, maka kita memasuki tahapan berikutnya, yaitu pengudusan. Di sini loh kita mengerjakan keselamatan itu dalam proses pengudusan ini. Setelah diselamatkan, ditentukan, dipilih, diselamatkan, dibenarkan, kita dikuduskan. Kita hidup dengan gentar dan takut, mengerjakan keselamatan ini dengan gentar dan takut, tapi pada saat yang sama selalu mengingat bahwa semua itu sungguh Tuhan yang bekerja di dalam kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya Yesus itu pokok anggur dan kita ini cuma ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Terlepas dari pokok anggur itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh hanya Tuhan saja yang bekerja di dalam kita. Dan kita bersyukur Tuhan bukan hanya memilih, menebus, menyelamatkan kita, tapi Tuhan turut bekerja dalam proses pengudusan ini. Hingga kelak kita dimuliakan, kita bersama-sama dengan Kristus, kita bersama-sama dengan Allah di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan kali ini. Kami diingatkan betapa besar kasih karunia Allah dan betapa tidak selayaknya kami bermegah dan berbangga. Kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk membuat diri kami layak mencapai surga. Itu semua kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menentukan dan memilih, kemudian membenarkan kami, menebus kami dengan darah yang mahal dan dengan darah pengorbanan anak domba Allah yang mulia. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dalam kami menjalani kehidupan ini, dalam proses pengudusan diri, Tuhan pun turut bekerja di sana di dalam kami, memampukan kami dalam kemauan kami maupun dalam perbuatan kami. Semua yang baik itu sungguh dari Engkau Tuhan. Kami tidak punya alasan bermegah, kami tidak punya alasan menyombongkan diri kami. Kiranya Engkau meneruskan tuntunanmu kepada dalam hidup kami hingga kelak kami dimuliakan sebagai orang-orang pilihan, hingga kelak kami boleh bersekutu bersama Engkau muka dengan muka di hadapan tahta Allah Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang Kudus memberikan hikmat pengertian, kiranya kami hidup memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.